Ada sebuah doktrin usang di pedok Grand Prix bahwa talenta Asia selalu membutuhkan waktu minimal 1 musim penuh untuk bisa menyamai presisi pembalap lulusan sekolah balap Eropa. Di seri pembuka Buriram 2026, Vega Ega Pratama meruntuhkan tesis tersebut secara prematur. Ia mencetak gap hampir 2 detik penuh atas lulusan terbaik Eropa, Brian Uriarte. Bukan karena kebetulan, melainkan superioritas di zona deselerasi. Bagaimana anatomi late breaking jebolan Asia Talent Cup mampu menundukkan presisi racing line Eropa? Yuk mari kita bedah di episode 3 After Buriram ini. Segmen 1. Geopolitik balap. Kiblat Eropa versus invasi Asia. Selamat datang kembali di meja analisis teknis kita. Sebelum nanti kita akan bahas dan bedah terkait dengan prediksi kita di Brazil tahun 2026 ini, kita akan sedikit masuk ke sisi-sisi lain after the race Buriram. Pada segmen pertama ini, kita akan membedah sebuah pergeseran tektonik yang terjadi di kelas Moto3 musim 2026, khususnya dalam perebutan gelar Rookie of the Year. Tema utama kita kali ini adalah geopolitik balap, melihat bagaimana dominasi sentrisme Eropa kini mulai menghadapi invasi yang sangat terukur dari Asia. Selama lebih dari 1 dekade, kita disuguhkan sebuah doktrin tidak tertulis dari pedok Grand Prix, bahwa sirkuit kejuaraan dunia adalah arena bermain eksklusif bagi lulusan sekolah balap Eropa. Jika kita menganalisis dari kacamata struktural pembinaan, memang ada perbedaan fundamental dalam jalur karir kedua benua. Di satu sisi kalibrasi, kita memiliki talenta Vega Ega Pratama. Vega adalah manifestasi murni dari kurikulum Asia Talent Cup atau ATC. Ekosistem balap Asia memiliki karakter yang jauh lebih mentah dan agresif. Di ATC, pembalap tidak hanya dituntut untuk cepat beradaptasi dengan karakter sirkuit yang fluktuatif, tetapi mereka juga dibentuk dalam situasi dogfight jarak dekat yang konstan. Kurikulum ini melahirkan insting bertahan hidup dan sensitivitas motorik yang sangat tinggi. Sebuah karakter yang terbukti krusial saat menghadapi kekacauan tipikal balapan Moto3. Di sisi seberang, ada Brian Uriarte. Uriarte adalah produk murni dari ekosistem Eropa Talent Cup. Di sana, para pembalap dididik dalam lingkungan yang sangat klinis. Mereka terbiasa berpacu di atas aspal sirkuit Grand Prix Eropa sejak usia dini. Dijejali data telemetri yang rumit dan dituntut memiliki racing line yang presisi. Pendekatan balap Eropa adalah presisi matematis dan efisiensi lap time. Banyak pengamat awal yang skeptis dengan benturan dua budaya balap ini. Namun, data dari seri pembuka di Buriram 2026 memberikan kita fakta empiris yang tak terbantahkan. Mari kita bedah tabel klasifikasi balapan resmi di sirkuit Chang. Vega Pratama sukses mengeksekusi balapan dengan kedewasaan tinggi, mengamankan posisi kelima dan menyentuh garis finish dengan gap 9,687 detik dari pemenang balapan David Almanza. Sebagai perbandingan head-to-head sesama rookie, Brian Uriarte harus puas finish di posisi ke-7 dengan gap 11,06 detik dari David Almanza dan tertinggal 1,381 detik dari Vega Pratama. Selisih margin waktu ini menunjukkan keunggulan ritme yang solid dari representasi Asia. Namun, substansi terpenting dari pencapaian Vega bukan sekedar angka P5 di akhir balapan, melainkan bagaimana ia mencapainya. Di kelas Moto3, banyak rookie terjebak dalam sindrom slipstream, di mana performa mereka sangat bergantung pada tarikan angin pembalap di depannya. Berdasarkan analisis lap chart resmi, kita bisa melihat bahwa pada pertengahan balapan, tepat langsung rombongan pengejar kedua ini adalah indikator absolut bahwa performanya bukan sekedar hasil dari curi angin. Vega mampu membangun dan menahan lap time secara independen. Kemampuannya mendikte ritme bagi pembalap-pembalap senior di belakangnya selama fase krusial tersebut membuktikan kapasitas racecraft yang jauh melebihi statusnya sebagai pendatang baru atau rookie. Hal ini membawa kita pada insight utama dari segmen pembuka ini,
Di ekosistem Grand Prix, terdapat teori usang yang meyakini bahwa pembalap Asia selalu membutuhkan waktu minimal satu musim penuh untuk beradaptasi dengan ritme kejuaraan dunia. Rentan waktu tersebut sering dimaklumi oleh tim-tim besar sebagai kurva pembelajaran, khususnya dalam konteks Moto3 ya guys. Akan tetapi, eksekusi Veda di Buriram meruntuhkan tesis tersebut secara prematur. Ia membuktikan bahwa standar keterampilan dan ketahanan mental dari didikan ATC kini telah mencapai titik equilibrium dengan lulusan terbaik Eropa. Ia tidak datang untuk sekedar belajar. Eksistensinya di posisi 5 adalah bukti kesiapan untuk langsung bertarung secara reguler di barisan depan. Pertanyaan teknisnya kemudian, bagaimana sebenarnya anatomi teknik berkendara Veda hingga ia tak tampak inferior saat beradu fairing melawan pembalap Eropa? Kita akan coba membedah rahasia late braking sang Rocket Boy pada segmen 2 berikut ini. Segmen 2, anatomi late braking. Mengapa Veda tidak inferior? Memasuki segmen kedua, kita akan membedah anatomi teknis dari gaya berkendara Veda Ega Pratama. Pertanyaan mendasarnya sebenarnya adalah secara empiris, mengapa Veda mampu mengungguli talenta sekelas Brian Uriarte dengan margin waktu kurang dari 2 detik saat menyentuh garis finish? Jawabannya tidak terletak pada keberuntungan tentunya, melainkan pada eksekusi teknis di atas aspal. Untuk memahami hal ini, kita harus menganalisis fase entry corner atau momen krusial saat pembalap mulai menukik ke dalam tikungan. Di titik inilah perbedaan filosofi pembinaan terlihat sangat kontras. Pembalap lulusan Akademi Eropa seperti Uriarte memiliki pendekatan yang terstruktur. Mereka diajarkan metode sekolah balap murni, menjaga racing line yang seefisien mungkin, mengutamakan kelancaran transisi bobot tubuh, dan sangat mengendalikan corner speed atau kecepatan di tengah tikungan. Sebaliknya, Veda Pratama membawa signature style yang sangat identik dengan kerasnya persaingan di Asia Talent Cup. Di sirkuit Buriram, sebuah sirkuit dengan karakter stop and go yang menuntut efisiensi pengereman level tinggi, Veda mempertontonkan teknik late braking atau pengereman telat yang luar biasa persisten, terutama saat mendekati hard braking zone di tikungan ketiga dan tikungan 12. Namun, ini bukan sekedar manuver nekat. Veda memadukan agresivitas khas Asia tersebut dengan kontrol motor tingkat tinggi yang biasanya menjadi domain eksklusif para veteran Moto3. Mari kita konfrontasi asumsi ini dengan data teknis. Jika kita membedah komparisi top speed atau kecepatan puncak, paket motor mereka berada di level ekuivalen sebetulnya. Veda memacu sasis Honda sementara Uriarte berada di atas saddle KTM. Di lintasan lurus Chang International Circuit yang panjang, tidak ada disparasi power mesin yang signifikan antara kedua pabrikan tersebut musim ini. Namun titik diferensiasi krusialnya terjadi pada breaking point atau titik awal pengereman. Data visual di lintasan menunjukkan bahwa Veda secara konsisten mampu menunda fase pengeremannya sepersekian detik lebih lambat dari Uriarte. Di kelas Moto3, menunda pengereman membawa resiko besar berupa front end washout atau kehilangan daya cengkram ban depan. Hebatnya, Veda mampu melakukan trail braking, menahan tuas rem dalam-dalam hingga mendekati titik apex tikungan, tanpa membuat sasis motornya menjadi nervous atau tidak stabil. Di kejuaraan dunia yang sangat bergantung pada momentum, memenangkan fase deselerasi berarti memenangkan kendali atas ruang di tikungan. Kapabilitas Veda dalam mengeksekusi pengereman ekstrim ini mengirimkan satu sinyal penting. Secara mentalitas, ia sama sekali tidak inferior atau terintimidasi. Berhadapan fairing to fairing dengan jebolan top pembalap di Red Bull Rookies Cup yang memiliki reputasi besar, tidak membuat nyalinya menyusut. Justru, Veda merespon tekanan tersebut dengan stabilitas mekanis yang dingin. Keunggulan absolut di zona deselerasi inilah yang secara kumulatif, lap demi lap, merobek jarak hingga menciptakan margin waktu keunggulan bagi Veda di akhir balapan. Veda tidak pasif menunggu lawan melakukan kesalahan. Ia secara proaktif menciptakan jarak dengan memaksakan ritmenya di setiap zona pengereman. Namun, dinamika balapan Moto3 tidak melulu soal mencetak waktu tercepat sendirian. Bagaimana Veda bereaksi ketika ia terkepung dalam dogfight grup depan?
Segmen 3 nanti kita akan mengupas tuntas benturan dua dunia di dalam tajuk Clash of Mentalities, macan Asia melawan presisi Eropa. Jangan kemana-mana, tetap di meja analisis MotoGP ID ya. Segmen 3, Clash of Mentalities, macan Asia versus European Precision. Jika segmen sebelumnya kita berfokus pada efisiensi mekanis dan teknik deselerasi, kali ini kita akan membedah variabel yang lebih sulit dikuantifikasi namun sangat absolut dalam menentukan hasil akhir, psikologi balap dan ketangguhan mental. Mari kita analisis apa yang sebenarnya terjadi ketika presisi gaya balap Eropa berbenturan langsung secara fairing to fairing dengan insting murni yang dibentuk di kompetisi Asia. Di kejuaraan dunia sekelas Moto3, top speed dan keberanian mengerem telat tidak akan berarti banyak tanpa racecraft dan kemampuan spasial untuk membaca ruang. Pembalap lulusan Akademi Eropa pada umumnya memiliki pakem yang sangat terstruktur. Mereka dididik untuk meminimalisasi kontak fisik yang tidak perlu dan sangat mengandalkan momentum slipstream yang bersih. Namun, Veda Ega Pratama menawarkan sebuah antitesis di atas aspal Buriram. Di lintasan, Veda tidak menampilkan agresivitas buta, melainkan sebuah pendekatan teknis yang bisa kita sebut sebagai calculate aggression atau agresivitas terukur. Ia sangat presisi dalam melakukan blocking line atau menutup ruang ketika berada di bawah gempuran pembalap-pembalap didikan Eropa. Veda memahami betul kapan harus melebar untuk mempertahankan momentum lintasan dan kapan harus menukik tajam menutup apex demi merusak racing line lawannya. Mari kita bedah secara empiris melalui data lap chart resmi balapan, khususnya saat memasuki 5 lap terakhir. Sebuah fase kritis di mana degradasi ban dan tekanan mental mencapai titik puncaknya. Berdasarkan catatan resmi pada lap ke-14, Veda terpantau solid berada di posisi ke-6, sementara Brian Uriarte masih tertinggal di posisi ke-9. Di rentang lap krusial ini, profil ban yang digunakan mayoritas pembalap mulai kehilangan daya cengkraman optimalnya. Secara teori teknis, pembalap yang sangat bergantung pada kelancaran corner speed seperti Uriarte akan menemui limitasinya ketika ban mulai aus. Sementara Uriarte harus berjibaku secara konstan menghadapi rombongan yang chaotic. Veda justru mempertontonkan kematangan manajemen ban yang menjadi anomali untuk ukuran seorang rookie. Alih-alih melambat akibat keausan ban belakang, ritme Veda justru menemukan stabilitasnya. Kemampuannya menjaga traksi saat keluar tikungan atau corner exit memang sedikit agak cetar juga, membuatnya mampu menyerap segala tekanan dogfight. Hasil akhirnya sangat faktual. Pada putaran ke-19 atau garis finish, Veda sukses mengamankan posisi ke-5. Sementara Uriarte harus puas tertahan di posisi ke-7. Ini adalah pembuktian konkret bahwa mentalitas Asia tidak lagi hanya sekedar nekat, melainkan telah berevolusi menjadi sebuah kecerdasan taktis tingkat tinggi. Veda tidak hanya bertahan dari tekanan, ia mendikte jalannya pertarungan di grup tersebut. Lalu, apa arti dari konstelasi data Buriram ini untuk sisa kalender kejuaraan umum 2026? Kita akan memproyeksikan peta persaingan Rookie of the Year di segmen keempat setelah jeda berikut ini. Segmen 4, proyeksi musim 2026 dan kesimpulan, jalan panjang menuju sejarah. Kita telah tiba di segmen keempat sekaligus konklusi dari analisis panjang kita mengenai peta persaingan Rookie of the Year Moto3 musim 2026. Dari bedah teknis yang kita lakukan sejak segmen pertama, satu hal menjadi sangat jelas. Performa Veda Ega Pratama di sirkuit Buriram bukanlah sebuah anomali atau kebetulan semata. Ini adalah benchmark, sebuah tolak ukur valid mengenai level kompetisi musim ini. Tentu, jalan menuju gelar Rookie of the Year masih sangat panjang guys. Tantangan sesungguhnya bagi Veda akan hadir ketika sirkus Grand Prix kembali ke tanah Eropa. Sirkuit-sirkuit tradisional seperti Jerez, Assen, atau Mugello memiliki karakteristik lintasan flowing yang sangat menuntut kelancaran corner speed, yang mana merupakan teori dan taman bermain alami bagi para lulusan ATC Eropa. Namun, dengan modal stabilitas late braking di zona deselerasi serta kematangan tire management yang telah kita bedah di segmen 2 dan 3, Veda memiliki fondasi teknis yang solid untuk mematahkan dominasi tersebut.
Ia memiliki senjata untuk kompensasi kelemahan di corner speed dengan keunggulan absolut di entry cornernya. Kesimpulan dari seluruh segmentasi kita di episode ini adalah persaingan rookie Moto3 tahun ini bukan sekedar perebutan poin di klasmen. Ini adalah titik equilibrium baru dalam geopolitik balap motor dunia. Ekosistem pembinaan Asia, khususnya Asia Talent Cup, telah membuktikan maturitasnya. VEDA sukses menghancurkan stigma bahwa pembalap Asia hanyalah pelengkap grid yang selalu butuh waktu adaptasi panjang. Ia membuktikan bahwa macan Asia hari ini bukan sekedar mengandalkan nyali dan insting liar, melainkan telah berevolusi menjadi prototipe pembalap modern, agresif secara insting namun presisi secara telemetri dan taktik. Namun, di balik kemenangan head-to-head VEDA melawan rookie Eropa yang mayoritas menunggangi KTM, ada satu fakta menarik yang luput dari sorotan media mainstream. Pada balapan di Buriram tersebut, VEDA yang finish di P5 secara faktual berhasil mengalahkan Adrian Fernandez yang finish di P6. Sebagai catatan, Adrian Fernandez adalah pembalap veteran yang jauh lebih senior. Pembalap untuk tim papan atas Leopard Racing, dan yang paling penting, ia menggunakan sasis Honda NSF 250RW yang identik dengan milik VEDA. Pertanyaan teknisnya, bagaimana seorang rookie bisa mengekstraksi performa sasis Honda jauh lebih optimal dibandingkan dengan veteran di lintasan yang sama? Di episode 4, kita akan membongkar misteri ini, membedah komparisi riding style dan cara kedua pembalap mengeksploitasi sasis Honda pada episode 4 After Buriram di MotoGP ID. Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak tertinggal sajian analitis teknis yang tidak akan kamu temukan di channel motorsport manapun di Indonesia. See you in the next video.